Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhir. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim asma'in amma ba'du. Terus Ali misanan nggih dereng mantu pas niku. Hamzah paman, Abu Bakar. Pokoknya namanya gue sekalon keluarga pinten. Walhasil Kanjeng Nabi dakwah tengene nadwah daru nadwah di depan umum. Pokoknya Nabi bilang bahwa kamu harus nyembah Tuhan satu. Wong kafir pinter-pinter. Ungzuru ila Muhammad, dra oleh Muhammad iku. Uteke Muhammad iku piye? Kita iku urusane ku akeh kok pangeran Sita. Wong kita pangerane akeh urusan rabar kok malah mau pangeran apa? Sita. Jadi itu mindset mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan hanya satu, wong urusan banyak. Wong Tuhan banyak saja tidak selesai, tidak kelar apalagi satu. Aneh Muhammad ya. Cocok mereka, pikirannya ya cocok. Wah iya cocok kena urusan akeh ya kudune pangeran akeh. Pusing nggak ngadepi wong kafir pinter-pinter. Jadi umine wong kafir ku cek pinter. Akhirnya Kanjeng Nabi diwarai pangeran. Ya diwarai pangeran gini utang akhir juz 13 nambahan lepak. Kula nu apal ayate tapi ra apal juz. Enak sampean apal juz. Kaya Ruhin ngerti nak Quran 30 juz ngerti deh. Tapi ora apal ayate, ora apal napa? Ayat. Akhirnya Allah marahi Kanjeng Nabi. Daraballahu mathalar rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah sampai dijawab alhamdulillah. Akhirnya Kanjeng Nabi pidato lagi, pidato diberi penjelasan apakah di antara kalian itu siap kowe wong sitok di tuan akeh di bos akeh selerane beda-beda perintahe beda-beda kulluna la yuhibbu ya Muhammad. Jadi wong sitok paham kan dia ruhen tok di majikan pirang-pirang. Majikane perintahe beda-beda, selerane beda-beda. Akhirnya wong kafir bilang, kulluna la nuridu ya Muhammad, kulluna la yuhibbu ya Muhammad. Semua kita ada suka itu. Lah iya. Kowe yo mestine ngono. Nak pangeran ku pirang-pirang kok perintahe beda-beda. Kowe bingung di pangeran. Kok kabeh merintah, kabeh diaturan oleh nuruti iku kowe yo bingung. Nah akhirnya separuh dari mereka masuk Islam karena berpikir Tuhan satu lebih rasional. Tapi kamu jangan berharap langsung Islam kabeh ngani ngoyo kowe. Mulane pentingnya dadi ulama itu pokoknya dibayina. Itu disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina iku munfakin. Munfak itu infikak. Orang kafir baik ahli kitab maupun orang musyrik tidak akan terlepas dari cara berpikir mereka. Munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka akan ngotot sesuai pikiran mereka, mindset mereka, tradisi mereka sampai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sampai bayyinah itu datang. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Makanya ini pentingnya jadi wong alim kudu pinter jelasno. Mergo barokah jelasno iku pikiran rubah, mindset iso rubah. Nanti disebut Hamim wal kitabil mubin. Kitab sing iso nerang iso jelas. Akhirnya ditambahi meneh pangeran. Daraba wa masalah rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair. Hal yastawi huwa ma ya'muru bil adli wa huwa ala siratim mustaqim. Jesiroken sapa ayate sing penting. Saiki kowe duwe majikan. Majikane kowe wis dadi rumatan. Kowe seneng gak duwe majikan dadi rumatan, wae adus didusi, wae rusuh diresiki, kowe gelem. Suwe-suwe kafir jawab yo ora gelem, lha iku berhala yo ngene iku. Wong mbok sembah, wae rusuh mbok umbah, engko wae panasan mbok tutupi, engko nek selumutan mbok keroki, lha ngono kok mbok anggap majikan. Wong ngrepotno kowe ta. Wa kalon ngrepotno. Lah iya kowe udah pangeran kok ngrepotno kowe, kok gelem. Mulai rubah. Ayo iku kan suwaber Nabi Jibril, lan Jibril turun. Ger Nabi ra iso diwarai. Jibril dhewe ya ora iso malaikat. Nek gak diwarai pangeran ya ora iso.
Jadi lucu Jibril itu ya ora iso agak diwaris pengiran. Kanjeng Nabi ya ummi. Ummi iku lugu. Ya nabi ku lugu, ora oleh nabi iso berpikir koyo pengamat tuh. Menurut analisa saya ora oleh nabi. Bangunin nur buat tapi nabi bukan koyo. Nabi ora oleh mikir teman-teman ora oleh ummi, kabeh ku kudu wahyu, dadi permanen. Ora kok tiap ono problem nabi kon nyetabilo dolar ya ora nabi kok kon mikir. Ya nabi cara nang ngene ya pancen tulisane ngono, kodok-kodare ngono. Nyatane dolar sedurunge naik ya rogene semlarat, muni-muni ngono tok kira-kira ora kok terus nyalahno dolar ya ora. Nek ada nyalahno dolar ke melarat tuh ki apaan ke sugih. Kan yo pancet wae kan. Nabi itu ndak boleh pinter fatona, ndak boleh. Mesti pinter sing koyok wong-wong ora oleh. Nabi ku wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dilatih nubuwah. Ora oleh cerdas dhewe, engko dadine khilah. Nek cerdas dhewe disebut napa? Khilah. Kakean napa rekayasa. Jadi fatwa Nabi fatonah nubuwah. Bon akhirnya diterang. Sesuk wong kafir rubah. Nah kesalahan orang-orang sekarang adalah kalau bikin perubahan itu ingin langsung kasil itu udah bisa. Wong Kanjeng Nabi mawon sing kekasih pangeran itu urutane pertama adalah munfakin lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin iku munfakin. Mereka ndak akan terpisah atau tercerabut dari pemikiran mereka hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sehingga ada bayyinah datang memberi penjelasan. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahhar fiha kutubun qayyimah. Terus dibaleni meneh be Allah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tafarraqa udah dipisah. Sawise ana Kanjeng Nabi orang kafir pecah-pecah. Nah saiki fitnahe rubah. Muhammad pemecah belah kita. Dulu pemikiran kita sepakat, gara-gara statementnya Muhammad kita jadi pecah. Wah, akhirnya Nabi tersangka, dianggap provokator. Paham gitu? Saiki tuduhannya rubah. Paham ya tuduhannya apa? Berubah. Tapi apapun itu karena kecanggihan Nabi cara menjadi bayina. Iku mau dari pikiran aja alal alihata ilaha wahida. Ya, dari pikiran Tuhan itu harus apa? Banyak. Terus dilatih Nabi Tuhan itu harus satu. Itu Nabi telaten. Paham ya Nabi itu telaten. Terus mulai terus dilatih sampai dilatih. Enggak apa-apa kamu ngaku Tuhan, enggak apa. Kamu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Berhala-berhala itu ngaku Tuhan enggak apa-apa. Tapi saya ingin tanya, am khalaqus samawati wal ardu? Apa mereka menciptakan langit dan bumi? Ya bala yuqinun, mereka pun enggak yakin. Makanya sebagian ayat Allah nak tanya, enggak apa-apa Mat. Kamu bilang saja mereka kalau ingin jadi Tuhan saja. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Enggak apa-apa kamu katakan mereka itu Tuhan, tapi buktikan prestasi mereka apa? Mana yang diciptakan berhala, mana yang diciptakan Isa, mana yang diciptakan Yesus. Enggak apa-apa Yesus Tuhan enggak apa-apa, tapi buktikan dia lahir di mana. Jangan-jangan sudah lahir di bumi. Masa yang dituhani sama Tuhannya terlambat? Bumi ada dulu, Tuhannya datang kemudian. Yang bener aja kan gitu. Ya kan aneh kan mereka bilang Yesus itu Tuhan tapi lahirnya di bumi. Lalu Tuhannya itu pas bumi ada itu Tuhannya nuhankan siapa? Kan terlambat kan Tuhannya datangnya kan. Dulu makhluknya baru Tuhan itu. Itu kan aneh gitu. Nah, itu Quran biasa ngetikan kirun aruni madza khalaqu minal ardi am lahum sirkun samawat. Tunjukkan ke kita apa yang diciptakan. Ini disebut al-hujjah kul falillahil hujjatul baligh. Sekarang orang itu nggak mau mengkaji asal-usul Nabi bisa meluruskan pikirannya orang kafir. Pokoknya wong kafir pun neraka. Ndak begitu. Nabi dulu cara dakwah ndak gitu. Ora sidik-sidik ngancam neraka. Orang itu diajak berkesadaran bersama. Pangeran kok pirang-pirang. Wong kafir dulu pikirannya gitu. Wong urusan banyak ya Tuhan harus banyak dilatih. Saya punya kenangan banyak dengan Nabi karena saya banyak belajar hadis. Mungkin ribuan hadis saya hafal. Sampai boleh tidak percaya tapi boleh nyaingi. Buktikan kalau Anda bersaing, enggak apa-apa. Kompetisi no. Ojo saingi arba'in nawawiyah. Ngono apale mukmin husni islamin mari tarkuhu malayan ya be. La dororo wala diror. Ausini rasoh qala la takhtub. Farad dadamiroran faqala. Ngono tok sing dihafal ya Allah. Ya kok do urip. Saya itu punya banyak hafalan hadis, terutama Musnad Ahmad.
Ya seneng saja seneng daripada anut pikirannya sampean kan anut pikirannya Rasulullah atau orang waras tapi anut pikiranmu kan anut pikirannya Nabi. Itu memang Nabi itu cerdas betul, dan cerdasnya itu nubuah, khas nubuah. Saya beri beberapa contoh penjenengan tambah mahabbah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya mahabbah macam-macam, sing suarane api solawatan, sing suarane elek yo uteke sing api aja kok elek loro-loro nih suarane suarane elek uteke elek terus ke belo nabi be opo lu tekan rezekine elek yo ora iso nyumbang. Paham kan yo nak uteke elek suarane elek iku rezekine sing apik dadi iso nyumbang Kanjeng Nabi. Ojo kok uteke elek suarane elek rezekine elek terus ke nyumbang nabi be opo. Setia butuh jiwa dan raga dan harta. Pernah ada seorang pemuda itu, dia itu mau masuk Islam, syaratnya harus boleh zina, karena dia itu maniak perempuan, jadi dia bisa bayangkan hidup tanpa perempuan. Tanpa perempuan tidak bisa. Ganteng wongnya payu kan, cara zina payu. Kadang kan orang ora zina berkora payu, wah ini repot nih gantung. Nah itu, ya orang Arab kan sampean bisa bayangkan kan hiper orang Arab. Ada kegaduhan di Sufa itu di masjid, lama-lama Nabi dengar. Itu ada apa kok gaduh? Itu sahabat menghalangi seorang pemuda yang mau sowan jenengan tapi minta pamit masuk Islam tapi boleh zina. Boleh selingkuh, boleh zina. Jadi gaduh semua sahabat melarang masuk. Tapi Nabi tahu udunu, tidak apa-apa suruh masuk udunu. Udunu itu dari kata udunu dikasih hak sakta udunu. Setelah masuk, ya ketemu Nabi. Ini bukti bahwa Nabi tidak selalu ngancam neraka. Ditanya sama Nabi, kamu betul pemuda yang mau minta izin saya masuk Islam tapi boleh zina? Naam ya Rasulullah. Saya ini maniak perempuan, jadi saya Islam itu senang, saya rasional. Islam itu cocok saya. Yang nggak cocok satu, aturan tidak boleh main perempuan itu saja. Itu kalau sekali jenengan mau bebaskan saya main perempuan, saya masuk Islam. Kalau tidak ya nanti dulu, gitu. Gak kurang ajar tapi. Ya orang ngomong itu kelakuan itu, orang mulai disini. Sampai diam-diam ya begitu kan. Jadi kan bedanya kan ramane omong ngono ae kan. Ora usah munafik biasa wae. Apa yang dikatakan Nabi itu memang Nabi itu pinter betul. Terus ya na'am ya Rasulullah. Nah, dia iman kalau Nabi. Pertama Nabi tanya, "Atuhibbuhu li ummi?" Kowe seneng duwe mbok digondol lanangan. Atuhibbuhu li ummi? Jauh orang kalau suka zina itu kan mesti preman. Sing gondol mbok kula demen tak pateni kan Nabi. Wes, tenan mbok pateni nek sing demeni mbokmu nggih ya Rasulullah biacok ya. Atau hibbu li bintik. Kowe seneng anak wedok digo demenan wong, tak pateni ya Rasulullah. Disebut Nabi mulai ibunya, putrinya, budinya, buliknya. Orang-orang dekatnya disebut semua sama Nabi. Piye misalnya ke mbok dia digondolane wong, kowe duwe anak wedok dadi gondolane. Disebut bulik budi. Sesuai berikutnya, ya Rasulullah, mohon kalau masuk Islam merasa syarat zina. Celek zina, ngarang orang akeh. Itu Rasulullah. Jadi orang ya itu tadi dibangkitkan fitrah basariyah, fitrah manusianya itu dibangkitkan. Loh ya coba, orang itu kan bayang no poligami enak, itu kan karena dia bayangkan nikmati dua perempuan. Saiki coba nak sukuy mulai dia anak perawan, kayak Mustafa serah kepengen poligami, mikir, waduh nah anakku di poligami sekarang piye. Orang tuh mesti mikir, sing semangat poligami biasanya sing anak lanang-lanang, mulai anak wedok nuruhin aja serah semangat, kalau anak wedok, waduh nah anakku piye. Makanya guyonannya orang ahli sunnah dengan orang syiah gitu, orang syiah itu membolehkan mut'ah. Suatu saat ada orang syiah, ada ditamoni orang ahli sunnah, ada putrinya cantik, ada fotonya, itu siapa? Itu putriku. Tamut boleh enggak dilempar sandal sama si A itu membolehkan mut'ah ya, kata yang temannya yang Sunni. Itu siapa? Itu putri saya. Tamut boleh enggak? Oh, langsung diusir, dikubur. Padahal dia yang menghalalkan mut'ah. Tapi kali ini kan dia posisi dirugikan. Enggak siap juga kan? Mana no kiai dek bede mau ngelehno poligami terus lamar rak wes putri ini badhe kula wayah kicrat. Nah itu. Tapi ya jangan haramkan ya bilang boleh, tapi ora usah semangat wis muni oleh. Wis begitu saja hukum. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kecerdasannya nubuwah. Jadi
Kalau ada masalah itu orang dibangkitkan kesadarannya, termasuk orang kafir tadi. Kemudian yang paling saya kenang dari Musnad Ahmad itu cerita nyontohkan musyrik. Nyontohkan musyrik itu lebih simpel lagi. Itu orang musyrik yang diterangkan Nabi itu orang musyrik, bukan santri. Kalau santri kan samina wa ta'na karena kiainya, itu enggak, yang diterangkan itu orang apa? Musyrik, yang enggak iman sama Rasulullah. Apa nggih? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang kafir itu akan selalu sesuai pikiran mereka, tidak akan tercerabut hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah. Terus diulang lagi sama Allah, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Suatu saat Nabi itu menghadapi orang-orang yang masih punya selera syirik. Tuhan itu ya banyak, macam-macam lah, Tuhan pokoknya banyak. Nabi pidato lagi, memberi penjelasan. Karena hari ini pidato tatano podium, ono MC ini, wah kacau. Orang-orang Nabi pidato, itu mau Nabi pidato Abu Hurairah pidato wabil khusus Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang MC ini terus waktu dan tempat kami persilakan aneh-aneh. Orang Nabi pidato ngaji ya teniki teko ngaji bare kontur. Aneh-aneh. Kowe tumu ayo golekno hadis sitok sing Nabi pidato nganggo MC. Terus ditatakno sik apa? Podium. Suwang dong ngenteni boten Nabi ya alami mawon. Nah ana wong kumpul-kumpul diparani dikandani, kadang Nabi dicegat ditakoki. Mana kula biasa nak teng dalan, anggere ana wong sowan kula, "Gus, badhe sowan jenengan apa takok?" Badhe tanglet, seneng kene lho apa ngono omah. Boten sopan, malah ra sopan nak omah ganggu aku anak bojoku wis ning dalan takok apa, tak jawab. Raja korban untuk pertanyaan loro kriminal kabeh. Ya gara-gara korban urunan lho. Kan saat ini kan usum tuh urunan 2 juta untuk sapi. Berarti nak 2 juta ping 7 untuk di 14 juta. Pertama takoannya apik sisi kurang ajar. Bapak yang tanya itu udah orang Endo. Bapak katanya kalau sapi satu itu disumpahi wong piro? Gitu. Itu kalau misalnya sapi limusin. Sapi limusin itu kan harganya 70 juta. Itu kalau urunan orang itu kan berat. Misalnya urunan wong 20, sanggep aja kuat lah. Sapi limusin ditumpahi wong 20. Sauni-unimu kata saya. Terus dia mari tanya saya gara-gara saya guyon nih. Kalau orang nasional itu kan biasa, misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo. Ruhin ngajar di SD Kota Gede. Kan kalau orang nasional kan biasa. Yang tanya saya itu orang nasional. Ya ada NU, ada Muhammadiyah orang nasional, tapi senang Islam itu. Ya Islam lah, pokoknya senang Islam. Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak cowok yang guru situ. Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede. Nah, berarti kan bujum digodol uang. Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang nggak bojone wong. Mergo sing bagian sing urun itu kan enggak mahram. Ayo sing urunan siap. Bojone do digawa wong. Lah kula ki nate taklot iki. Tengen kula sakniki ya ana korban urunan sapi. Nek kula seneng wedhus. Karena kula rada egois dadi men dhewe anak rada egois. Terus kamela korban urunan sapi mah. Lah piye mah marinten-tenan yo. Lah misale swargaku iku Januari. Swargamu cara Allah Desember. Sapi ini ngenteni ku nek kesuwen. Lah nek wedhus aku misale swargaku Januari wis terbang wis. Lah nek wong pitu swargane tanggale beda-beda piye? Mosok swargaku bareng Ruhin. Ya karena mungkin kan cara teori kan. Misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. Lah nak nganti di ono pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda karena temannya masih di neraka. Repot. Lah ngamal lu ora usah mikir ngono. Ngamal ya ikhlas ae. Sing kok pangeran ngature piye terserah. Lah nek mbok turuti bungkul bareng bojone wong. Lah masih padha lanange ana potensi enten-tenan karena kelas surganya masuknya
Beda-beda. Masa swargane wong saleh mbek setengah saleh bareng mosok terus sing soleh ngenteni 100 tahun mergo sing korban kancane cek neraka paham iki. Oh sekarang usah mikir ngono aku tak omongi. Tapi amun dadi penggalih lho iki ra omongane wong nganggur ngoten mawon iki. Cuma nak cara syariat aja Nabi wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong 7 apik wedhus sitok nggo wong napa sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja ngapain ngenteni sing jatah masuk swarga napa? Desember. Iya nak Desember mau setahun, nak kacek 100 tahun piye. Tapi ora usah pikir, ora usah dijero-jero to pokoke nak ngamal yo ngamal wae wis. Kula ora senengi wong ngamal kok diperhitungno, wis ora usah ngono nak ngamal yo. Ngamal ae sembah kok pangeran carane piye. Robo fola balik diparani tiyang jog. Ya tak takon ning dalan. Sesuk mikir nak ngamal sing ikhlas, engko pangeran gampang. Misalnya swargamu dhisik sing sitok jek nen neraka, wis sampe pangeran digekno kendaraan khusus wis liwat sing kok digenteni pangeran kan sugih. Kan gampang kan. Kok repot. Misalnya kok nak ngampak sapi kesuwen swargane sing wong alim apal Quran ikhlas ya nganggo kilat wis, engko sapine pepek wis tak berangkat sik kan. Senengane kok repot. Wong swargane saleh-saleh kok numpak napa? Kilat. Suwen sapi ra tok-tok. Ora ngamal kok diperhitungno ngono. Sing jelas iku somben kejadian iku do bojone digondol wong wis jelas iku nek diterus-terus. Sego korbane kok ora bareng. Rata-rata ibu-ibu bareng bapake gak. Ora mesti. Ana sing tepakno mbah tuwa ape mati korban gak gowo mbah tuwa. Repot nak wis ngamal wis ikhlas ae. Mulane jari Imam Malik ning gone kitab Mizan Kubro. Sebagian nyaratno pitu iku kudu ahlu baitin sing sak ahlul bait. Mergo tujuane tadi ben gak gondol bojone. Wah. Tapi jari Imam Malik ora ahlu bait ora apa-apa sing kok ben diatur pengiran asline Imam Malik yo bingung juga deh. Ngomong ora mikir ngono to. Lah misalnya kayak kiai ning pondok terkenal khusyuk walim, ana wedok wayu korban. Terus sampai ning akhirat lho Pak Yai jigo bojone mereka ora korbane bareng. Ora repot. Ning dunyane ra tau go bojone wong malah ning akhirat. Kasus ora kula kasus. Saiki wong do engkek mau korban kula teng narukan ki sering dibantai tiyang. Gus sakniki niku mboten tren kobang wedhus perkarane do wedi darah tinggi. Memang sekarang sokono bakasan mau kolesterol, darah tinggi macam-macam mau engkek. Di darah tinggi korban pitik. Kan rano hadis ya Gus nak pitik. Nak sapi kan rano hadis ya. Podo di kolesterol rano hadis ya. Aneh-aneh mereka. Buat di kolesterol itu rano. Wong melarat itu orang kena kolesterol, orang kena darah tinggi. Wong mangane wedhus tahun pisan kok kena darah tinggi ya. Gara-gara mritungno darah tinggi sing sugih lae cek kepengin to. Lah sing sugih iki duwe selera wis sering nyate. Sing sugih do legowo ora usah njaluk agak darah tinggi. Jan do setengah medhit to. Iso melarat darah tinggi wong mangane daging setahun pisan. Gara-gara darah tinggi kan sing sugih lah melok mangan. Jadi sing sugih ra gelem kabeh kan aman to. Ibnu Abbas serane korban malah mbek pitik. Ya pitik jago. Wis tak kok iki. Ibnu Abbas jenengan alimu korban mbek napa? Pitik. Aku ora korban. Pokoke nak tanggal 10 ayo kesunatan ono sing disembelih. Lane kula tiru nih zaman kula dereng sugih niku. Ya saiki lah ya urung sugih. Tapi kula niku mulai wonten Idul Adha mesti nyembelih riyen wedhus wedok kuru pisan. Suwe rada sugih wedhus wedok lemu. Saiki mulai wedhus lanang poel. Tapi riyen bertahun-tahun ngerti apa itu yang Gus korban apa wedhus wedok? Gak korban mayuran. Jadi sapa korban? Korban syaratnya macam-macam lho kudu poel, dari untune macam-macam lah pokoke ngono. Lah sanatun mbah ngono lantai. Sebenarnya itu salah ya. Ini saya fatwakan di sini. Sing jenenge udhiyah iku kudu wedhus kibas umure setahun. Nak sapi 2 tahun. Ana sing darani utawa ditandai tanggal gigi itu benar itu udhiyah. Tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal, asal gak tikus ya. Sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 11 nyembelih pitik, pitik tenan. Diki pitik.
supaya menghilangkan toma. Mergo iku yaumu aklin wa syurbin, hari makan-makan. Lah wong Jawa salah kaprah. Berhubung ra kelar wedhus gak nyembelih blas, akhirnya toma. Nek ra kebagian ngungkit panitia. Iku keliru. Utawa tuku daging, minimal keluarga itu ndak toma. Nggih, minimal keluarga itu ndak apa? Ndak toma. Iku duro, malane cara fikih iku malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Wa al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Nek ra iso ideal aja blas. Blas iku larangane Islam. Dadi nek ora iso korban wedhus mergo melarat itu tuku daging sak kilo. Nek iso yo pitik, nek iso lele, sementing gak tikus, wis pokoke ngono. Dadi malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Nek iso ideal aja blas. Lha iku teng narukan kula warai tenan. Kula tunjukno ning masyarakat. Akhirnya mulai guru-guru do anut nyembelih cempe cilik-cilik angger bodo. Jadi anut Gus Bas, penting ke cuma korban, takoki wong yang mayoran. Ya sudah begitu dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu. Saiki ora iso korban wedhus, gak blas. Akhirnya toma. Nang toma nyalahno panitia napa masjid, sentimen ora dikei ndindi. Itu salah ini. Ndak baik gitu. Jadi kaidah eling-eling malah yudroku kullu iku la yudroku kullu. Selain al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan, jangan sama sekali. Misalnya ono wong wudu, anane banyu sak gelas, gue tangan gak kena, gue sikil gak kena, ya wudu rai ini tok. Liane ditunda, gue pengiran maklum, aja isane rai. Ono wong diutang 10 juta, isane nyaur 1 juta, sahur 1 juta itu terus belas. Tapi lumayan kan bagi sing disaur. Kalong nopo? 1 juta, cukup terus belas. Nah, wong salah kaprah, kok anggar ora iso terus belas. Jadi rabi wong wedok iku syaraté yo ayu, nasab, nurut, apik. Tapi nek ora iso papat sifat iku yo sakjane sing gelem ngono wae. Aja terus gak rabi lah. Ngono pokoke bangsa blas iku gak boleh. Wong rapal Quran ra alim ya tetep mulang jare Nabi balighu ani walau. Ya isane saya kulhu wis diurang no kulhu. Barokah kulhu ngene-ngene suwe-suwe terakhir barokah kulhu mati husnul khotimah. Wis ngono lah nerangno barokah kulhu sugih kowe ra sugih-sugih. Pokoke barokah kulhu husnul khotimah. Wis pokoke sauni-unimu lah. Sing penting ono sing diterangno. Disebut balighu anni walau napa. Ya, mbon iki balik teng sifati Rasulullah nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kula terangno. Cerdasé nabi nyen cerdas tenan. Lho iki sing diterangno wong kafir lho boten tiyang Islam. Orang-orang kafir Mekah itu punya tradisi syirik ya seperti dawuh Imam Syafi'i tadi. Ketika Quran turun itu ada 2 kelompok, ada manusia syirik dan ada manusia Yahudi atau apa Nasrani, disebut ahli napa kitab. Makanya Quran kalau membahas orang kafir itu 2 diulang. Lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? Min ahlil kitab 1 wal musyrikin. Karena jenis orang kafir itu pasti 2, kalau gak ahli kitab ya musyrik. Makanya Quran membuat min bayaniyah lam yakunil ladina kafaru. Kafaru itu siapa? 1 min ahlil kitab, 2 wal musyrikin. Nah itu Nabi menjelaskan gampang. Orang kafir di depan umum dijelasin. Dan saya temukan dalam Taurat Allah tusyriku billahi syai'an. Kalian jangan melakukan syirik. Ini kata Rasulullah. Ya Abul Qasim, ya Muhammad. Mereka masih jangkar, ya Muhammad. Satu masih hafal hadisnya. Sampai nanti setelah ini juga harus hafal. Masalu dzalika masalu rajulin istaro abdan bi khalisi mali min warikin aw dhahabin. Fa ya'malu li ghairihi wa yu'ti ghullatahu li ghairihi. Ayyukum sarrahu dzalik kata Nabi. Itu Nabi. Jadi kalau ngajak dialek itu cerdas sekali. Orang melakukan syirik itu sama saja kamu beli budak, beli pegawai atau beli pekerja, beli karyawan. Kamu beli itu pakai uang kamu sendiri. Min warikin aw dhahabin, pakai emas kamu, pakai uang kamu. Kemudian budak yang kamu beli itu kerja untuk orang lain. Dan hasilnya pun dikasihkan orang lain. Ayyukum sarrahu dzalik. Kowe seneng di budak sing ngono iku. Jare wong kafir tak pateni ana budak, tak ide-ide. Jadi wong tuku budak, tuku pegawai gitu, tuku karyawan atau tuku kalau sekarang nggak ada budak ya mungkin beli apa ya pembantu atau apa, udah beli mahal-mahal, dibeli kerja untuk orang lain. Hasilnya pun dikasihkan. Ayyukum sarrahu dzalik. Apa ada di antara kalian yang suka punya budak seperti itu? Kulluna la nuhibbuhu ya Muhammad. Kita semua tidak senang. Ya seperti itu. Kamu ini diciptakan Allah, dikasih rizkinya Allah, menempat di buminya Allah. Kemudian kamu sujud kepada selain Allah. Itu aneh enggak? Aneh mat. Do Islam separuh. Itu Nabi. Jadi Nabi itu panjang.
Orang kok ben Islam ditirakati poso mboten enten sejarah ngoten niku aneh-aneh wae. Ono kiai ben pengaruhe gede poso terus tambah ambles ora sunah rasul iku. Sunah resi-resi niku. Aneh-aneh. Nak ngaji yo nganggo ilmu, nganggo hujjah, kul falillahil hujjatul baligh. Lah nek ben jaduk ya monggo poso-poso. Iku enak jaduk tetep mati juga kan nanti. Aneh-aneh wae. Dikira aku pengen ngalim sing barokah yang nerangno ngeten iki, telaten nerangno, sithik-sithik diterangno sampai munfakin, sampai napa? Sampai mereka tercerabut dari pemikiran kekafiran itu. Meskipun nanti ya tetap terjadi tafarruq. Yaitu tadi wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atumul. Jadi Nabi kalau menjelaskan itu sederhana. Ada seorang bapak sayang sama anaknya. Anaknya banyak, disayang hanya 1, 2. Pamit ya Rasulullah karena saya mencintai itu saya kasih lebih banyak. Nabi jawabnya enak. Alas tatarju ayaku nafil birri sawa. Bukankah kamu ingin semuanya baik sama kamu? Iya ya Rasulullah. Ya sudah idzan fala, kalau gitu jangan. Seorang bapak itu kan kadang aneh. Dia ingin semua anaknya itu hormat dia, tapi tetap yang disayang 1, 2. Tapi tetap ingin semuanya hormat, semuanya sayang. Makanya kan orang aneh kan bapak ini. Makanya kata Nabi, ya kalau gitu fala idzan. Kalau gitu jangan melebihkan anak satu dibanding anak yang lain. Makanya Nabi tidak suka kalau ada anak dipilah-pilah, itu tidak suka. Itu Nabi. Jadi kalau memberi penjelasan itu jelas. Nabi tanya, alas tatarju ayaku nufil birri sawa. Bukankah kamu berharap semuanya baik sama kamu? Naam ya Rasulullah. Kenapa yang kamu kasih sebagian dan kamu lebihkan yang satu dengan yang lain? Harusnya kalau dia ingin melebihkan kan kalau ditanya Nabi, bukankah kamu ingin semuanya baik? Enggak ya Rasulullah, yang saya kasih tok biar baik, yang enggak ya enggak apa-apa kan enggak. Semuanya ingin baik tapi kok pemberiannya apa? Beda. Itu Rasulullah, cerdas sekali. Nah sekarang kecerdasan ini yang hilang. Orang sudah senang, sudah jelas itu. Paham gitu? Terus Nabi untuk menghilangkan kemusyrikan diantara yang dijelaskan adalah tadi dorobawahu masalah rojulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rojulan salamal lirrajul hal yastawiyani napa masalah. Alhamdulillah. Jadi ini jelas. Orang terus berpikir, oh iya ya, kalau punya majikan banyak, taruh saja kita punya Tuhan 3. Yang satu mengharamkan zina, yang satu mewajibkan zina. Terus dia bingung kita. Pas diwajibno wis ra kuat. Pas dilarang pas kepengin, anut pangeran sing ndi. Warang melanggar pangeran sitok ngamuk. Dituruti sitok, sing sitok ngamuk kan bingung. Nah, kalau pangeran sitok kan jelas, aturannya jelas karena satu nopo pintu, satu nopo aturan. Dilatih gitu. Apa kamu siap jadi budak yang punya tuan banyak, yang seleranya beda-beda, perintahnya beda-beda. Rojulan fihi syuraka'u mutasakisun itu beda perintah, beda tradisi, beda macam-macam. Warojulan salamal lirrajul. Itu Rasulullah. Terus niki yang perlu sampean perhatikan. Terus Nabi itu kalau menjelaskan itu gampang sekali dan telaten Nabi itu. Enggak, Nabi itu telaten. Nate ketemu Walid, terus ketemu Abu Jahal. Ya Nabi itu telaten diskusi sampai mereka tuh nggak bisa mikir sudah ngadepi Nabi. Ya telaten sekali. Kalau gak ada kitab ya Mustad Ahmad itu, saya mulai baca sejarah. Yaitu tadi seperti Nabi ngadepi anak muda yang ingin. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.